Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang membina rumah tangga. Anggota kelompok kami ada Ananda Setianingrum, Hovifah, Tiastri Astuti, Umi Salamah, dan Hikmah Puji Lestari. Topik pembahasan kita kali ini ada nafkah, hatnah atau pengasuhan anak dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak memiliki pengertian milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Jadi kesimpulannya, hak adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban suami istri. Hak istri dan kewajiban suami. Yang pertama, mahar. Seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Inilah cara Islam memuliakan seorang wanita. Kemudian nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah adalah apa saja yang diberikan suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya. Kemudian pendidikan dan pengajaran. Suami itu adalah pemimpin istri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya. Kemudian memimpin dan melindungi keluarga, dan yang terakhir, memperlakukan istri dengan baik. Kemudian ada hak suami dan kewajiban istri. Yang pertama, patuh dan memperlakukannya dengan baik. Kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga, dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Kemudian, memberikan ketentraman kepada suami. Istri itu wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman saat bersamanya. Kemudian berkabung untuk suaminya ketika meninggal. Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia, maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa idahnya. Ia tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang mendesak. Kemudian memahami posisi suami. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga. Namun di sisi lain, istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan itu tidak akan tercapai tanpa adanya perhatian, bahkan pengorbanan timbal balik. Kemudian, hak bersama suami dan istri. Yang pertama ada baik dalam berhubungan, kedua adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangannya. Yang ketiga, adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksudnya itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Sebagaimana sang suami juga haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Yang keempat itu tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Dan yang kelima, tetapnya nasab dari anak suami yang sah. Kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Kedua, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
Dan yang ketiga, saling mencintai, menghormati, setia, dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain. Yang keempat, memiliki tempat tinggal yang ditentukan kedua belah pihak. Yang kelima, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema rumah tangga tanpa emosi. Dan yang keenam, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas. Yang ketujuh, menghormati keluarga dari kedua belah pihak, baik yang tua maupun yang muda. Yang kedelapan, saling setia dan pengertian. Dan yang kesembilan, tidak menyebarkan rahasia atau aib keluarga. Kemudian materi yang selanjutnya ada nafkah. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab, yakni dari suku kata anfaqo, yunfiqu, infaqon yang artinya belanja atau biaya. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya. Macam-macam nafkah. Yang pertama ada nafkah untuk orang lain, yang kedua nafkah untuk diri sendiri. Nah, kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut kesepakatan ahli fikih ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah. Yang pertama adanya hubungan pernikahan, dan yang kedua adanya hubungan kekerabatan. Kadar nafkah. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad berpendapat nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat nafkah istri diukur dengan ukuran syara dan diitibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberikan 2 mud sehari, orang yang sedang memberikan 1,5 mud sehari, dan orang yang miskin memberikan 1 mud sehari. 1 mud itu setara 3/4 liter beras atau 600 gram. Yang ketiga, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami. Sebab-sebab wajib nafkah, yaitu sebab masih ada hubungan kekerabatan, kemudian sebab kepemilikan. Maksudnya seperti jika kita memiliki hewan peliharaan, kita itu wajib untuk memberinya makan dan minum. Kemudian ada sebab pernikahan. Gugurnya hak nafkah. Yang pertama ada nusyus. Nusyus itu apa? Nusyus itu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jadi wanita ini atau sang istri ini merasa derajatnya itu lebih tinggi dari suaminya, sehingga dia itu tidak mau taat dan patuh terhadap suaminya. Maka nafkahnya gugur. Kemudian wafat salah seorang suami istri. Yang ketiga ada talak. Hak nafkah bagi istri hanya selama istri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah, suami tidak lagi berkewajiban memberi nafkah untuknya. Dan yang keempat itu murtad. Kemudian materi selanjutnya ada hatnah atau pengasuhan anak dalam keluarga. Pengertiannya, secara etimologi al-hadanah adalah tarbiyah atau pendidikan anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuh. Menurut ulama Syafi'iyah, hadanah adalah tarbiyah atas anak kecil dengan apa yang menjadikannya lebih baik. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yaitu menjaga jiwa anak-anak, membantu dan memenuhi makanan, pakaian, dan tempat tidurnya,
dan membersihkan badannya. Sedangkan dari Sa'adi Abu Habib memilih definisi syar'i, yaitu dengan batasan pemeliharaan dan pendidikan apa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindungi dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila. Kemudian menurut Wahbah Syuhaili, hadanah adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dan hal-hal yang tidak disukainya. Syarat-syarat pengasuh, hadinah atau hadin. Syarat-syaratnya itu 1. Merdeka, 2. Balik, yang ketiga berakal, yang keempat memiliki kecakapan untuk mengatur semua urusan anak yang diasuhnya, dan yang kelima dapat dipercaya atau amanah dari sudut pemeliharaan diri dan akhlaknya. Dan yang keenam, tidak murtad. Yang ketujuh, tidak menempatkan anak yang diasuh pada selain kerabat karena hubungan mahram, seperti saudara perempuan seibu yang menempatkannya di kediaman ayahnya. Dan yang ke-8, tidak bersuami dengan kerabat karena hubungan mahram. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.